Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk mengawali aktivitas kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengambil beberapa pelajaran penting. Yang khusus pada kesempatan pagi hari ini kita akan berusaha mengambil faedah apa saja yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan kepada setiap para sahabat yang hari itu baru saja melaksanakan hijrah ke Madinah. Tentu ini perkara yang besar dan juga berat. Ketika Madinah yang awalnya negeri yang asing bagi orang-orang Mekah untuk kemudian tinggal di sana, dan warga Madinah juga ditambahi masyarakat yang baru. Di sini peran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan sabat itu kekokohan di dalam agama, kekokohan di dalam iman, kekokohan di dalam keikhlasan. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara apa atau bagaimana tips ikhlas, itu kami sendiri juga sampai hari ini kan masih belajar. Karena ikhlas itu perkara besar. Sebelum kita beramal, di tengah kita beramal, pasca kita beramal, dituntut untuk itu. Indikatornya sebetulnya di saat kita ini sudah mulai bisa mengucapkan atau mampu untuk mengucapkan. Jadi gila, orang enak aku iso orang itu. Ya, dengan keberadaan gue ternyata bisa menumbuhkan ini itu, mengembangkan ini itu. Ya. Tapi memang kita sengaja untuk tidak mengucapkannya. Atas dasar apa? Menjaga keikhlasan. Kita memiliki suri tauladan. Selain Nabi Muhammad dan para sahabat, kita dulu punya seorang imam besar, hari ini pun harum namanya. Tinggal di Madinah, bergelar Imam Daril Hijrah. Dan akhirnya beliau dilestarikan ajaran-ajarannya oleh para muridnya sampai memiliki madhab sendiri, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah, dengan madhab Malikiyah. Beliau itu hidup beliau wafat tahun 179. Artinya hidup di abad yang kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW. Selama hidup beliau menyusun kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang bernuansa fikih, dan dulu adalah kitab terbaik setelah Al-Quran sebelum munculnya Sahih Bukhari. Itu kitab Al-Muwatta. Jadi kitab hadis, kumpulan dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nuansanya nuansa fikih.
waktu perdana muncul di muka bumi itu karyanya Imam Malik, yaitu kitab Muwatta. Didengar oleh khalifah saat itu Harun ar-Rasyid. Dan Harun ar-Rasyid menemui Imam Malik, meminta beliau supaya kitab Muwatta menjadi kitab undang-undang kekhilafahan muslimin. Dijadikan ya, mungkin menjadi panduan ya, untuk kriminalnya menjadi kuhabnya, ya, untuk politiknya menjadi kitab panduan undang-undangnya. Itu kitab Muwatta. Harun ar-Rasyid meminta kitabnya ini menjadikan seluruh kaum muslimin di dunia saat itu dalam satu mazhab. Tapi Imam Malik kemudian menjawab, enggak. Karena kalau di Madinah memang ada aku. Orang-orang di Madinah ikut sesuai dengan pendapatku. Tapi saya nggak tahu di belahan bumi yang mana. Ya, di belahan bumi mana mungkin di antara mereka masih ada murid-murid para sahabat Nabi SAW yang juga punya pendapat. Dan barangkali pendapatnya lebih benar daripada pendapat saya. Makanya saya tidak ridho untuk dijadikan satu ya, bukuku ini menjadi undang-undang kaum muslimin seutuhnya. Lihat ketawaduannya Imam Malik. Padahal hari itu satu dunia itu mengakui bahwa yang paling alim hari itu Imam Malik. Tapi beliau nggak mau kitabnya dijadikan kitab undang-undang. Itu kalau umpama sing dadi Imam Malik itu saya, itu kesempatan emas, proyek besar ini. Ya kan? Proyek besar. Wah, kitabku dicetak geden-geden, ya kan? Wah, lumayan nih. Ya. Ya. Bahkan bisa menyatukan kaum muslimin. Itu pikiran kita. Tapi tidak dengan Imam Malik. Nah, saat itu viral betul. Ketika kitabnya Muwatta ya mau dijadikan undang-undang tapi nggak jadi, nggak setuju. Sampai bermunculan kitab-kitab Muwatta yang lain. Dikenalnya dengan Al-Muwatta'at. Jadi ada Muwatta KW1, KW2 gitu. Ya, banyak pokoknya orang-orang alim saat itu membuat hasil dan karya ilmunya dengan judul Muwatta. Ya, biar nanti nyaingi Muwatta'nya Imam Malik. Kemudian muridnya mendatangi beliau. Ini salah satu muridnya Imam Malik sambil bercerita. Di luar sana ternyata banyak sekali sekarang yang punya kitab judulnya Muwatta. Bagaimana pendapatmu wahai Imam? Imam Malik menjawabnya dengan simpel sekali. Simpel sekali. Ketahuilah, apa yang dihasilkan dari hati dengan keikhlasan itulah yang akan abadi. Itu jawaban Imam Malik. Sesuatu yang berangkat dari hati dengan keikhlasan itulah yang akan awet dan abadi. Beliau kemudian wafat tahun 179 dan abad ke-10, 900 berikutnya, 900 tahun berikutnya, kita juga punya seorang imam namanya Imam Suyuti. Dalam mustalah hadis beliau menukilkan peristiwa ini, cerita Imam Malik ini, dan beliau sampaikan tidaklah hari ini, ya kata Imam Suyuti yang beliau meninggal tahun 911 Hijriah, tidaklah di zaman ini tersisa kitab Al-Muwatta kecuali hanya Muwatta'nya Imam Malik. Itu abad 10. Sekarang kita udah abad 15 Hijriah. Apalagi sekarang. Kalau ada orang menyebut kitab Muwatta, sudah nggak ada yang lain. Cuma Muwatta'nya Imam Malik. Berarti benar. Apa yang keluar dari hati yang ikhlas, itulah yang akan abadi. Itu contoh keikhlasan. Bahkan usia kitabnya itu
melebihi usia penulisnya. Maka ini gambaran bagaimana kita juga berusaha meniti keikhlasan di tempat kita bekerja, di tempat kita berkreasi, di tempat kita diberikan amanah. Ya. Usahakan ya, untuk senantiasa membawa keikhlasan dan berangkat dari hati, karena itu yang akan abadi. Apapun itu, ya, dari ide yang kita sampaikan, dari program yang kita ingin goalkan, usahakan berangkat dari keikhlasan. Bayangkan sekarang betapa banyak metode membaca Al-Quran. Ya, kalau sekarang mungkin buku-buku di Gramedia itu lebih dari 2 lusin. Dengan merebaknya itu masih belum bisa mengalahkan ya buku yang berjumlah 6 jilid ya, yang diajarkan kepada anak-anak itu di TPA sekitar kita ya, dengan judul Iqra, dengan sampul paling belakang seorang kakek-kakek ngadeg nganggo tongkat ya, dengan keluarnya berbagai macam buku panduan yang lain. Ada metode Iraqi, metode Syami, metode macam-macam ya, tapi ternyata belum bisa menggerus buku yang tipis-tipis setiap jilidnya itu, yang kita kenal dengan buku Iqra. Bahkan mungkin di antara kita belajar ngajinya melalui buku Iqra. Itu menandakan penulisnya itu insya Allah dulu ketika nyusun itu penuh dengan keikhlasan. Bukti abadi sampai hari ini. Siapa yang nggak kenal Iqra? Nah, ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menanamkan kepada para sahabat terkait dengan keikhlasan. Dan gak perlu ya, kalau bicara keikhlasan itu, selagi kita memang tidak perlu nampak, ya gak perlu nampak. Ada hadis yang dikenal dengan Asyratun Mubasysyirina bil Jannah, 10 sahabat yang digadang-gadang masuk surga. Ini sudah disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Maka kita pun juga meyakini mereka ahli surga. Dari Abu Bakar fil Jannah, ya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib di surga. Ini kloter yang pertama, Khulafaur Rasyidin. Ya, siapa di antara kita yang nggak pernah dengar namanya? Familiar sekali, terkenal nih, masyhur. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nyaris setiap muslimin mengenalnya. Kemudian beliau masih melanjutkan, wa Abdurrahman bin Auf fil Jannah. Abdurrahman bin Auf di surga. Kemudian Talhah bin Ubaidillah di surga. Ini orang-orang kaya Mekah. Besoknya juga menjadi gubernur-gubernur di zaman Umar bin Khattab. Semuanya familiar. Sudah berapa orang tadi? 6 orang. Kemudian Zubair bin Awam masuk surga. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga. Kemudian Amir, ya, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah masuk surga. Sudah berapa orang? Ini semuanya terkenal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, ya, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Amir Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, komandan militer kaum muslimin, terkenal sekali. Udah 9 orang. Ya, udah 9 orang. Dan semuanya terkenal. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyebut yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid fil Jannah. Sa'id bin Zaid juga masuk surga. Coba sekarang familiar enggak jenengan ngrungokne jeneng sahabat Sa'id bin Zaid? Enggak terkenal.
Saking nggak terkenalnya biografi Sa'id bin Zaid aja, para ulama nyaris nggak ada kitab khusus mengenal beliau. Ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan Sa'id bin Zaid itu dengan tokoh-tokoh sahabat sekelas Abu Bakar dan Umar. Berarti ini bukan sahabat sembarangan, tapi nyaris gak dikenal. Mungkin kalau saya diminta untuk menceritakan Sa'id bin Zaid gitu, 15 menit gitu ya, bingung. Ya, karena nggak banyak kisahnya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ahli surga. Ini menandakan bahwa beliau itu nyaris nggak dikenal di kolong bumi, tapi sosok Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu itu terkenal di kolong langit. Ya, di lapisan langit 1, 2, 3 dan sampai 7 itu malaikat mengenalnya semua. Ya, itu yang menjadi catatan pertama dari hikmah awal-awal hijrah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan keimanannya dengan keikhlasan. Ya, terkadang kita nggak perlu di balik layar, yang penting eksistensi kita, totalitas kita. Nggak dikenal nggak apa-apa. Ya, nggak punya akun-akun nggak masalah. Tapi yang penting jalan programnya. Bayangkan sekarang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin di antara kita itu kalau nggak di depan merasa seakan-akan kurang sibuk, ya. Sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling sibuk, tapi ternyata nggak semua hadis-hadis beliau itu berkaitan dengan halal dan haram. Ada suasana-suasana di balik dari hukum-hukum syariat. Contohnya ketika Anas bin Malik meriwayatkan, karena Anas bin Malik itu pembantunya Rasul yang ngurusi sendal Nabi, air wudhu Nabi, menceritakan, aku melihat Rasul 6 bulan berturut-turut setiap subuh. Setiap subuh, ya, mengetuk pintunya Fatimah, putri beliau, sambil beliau bersabda, as-salah, as-salah ya ahlal bait, innama yuridullahu bikum an yutahhira rijzas syaitan wa yutahhirukum tadhira. Salat, salat subuhan, Fatimah bangun. Sesungguhnya Allah menginginkan kalian, ya, Fatimah sudah punya suami Ali tadi. Allah menginginkan untuk mensucikan kalian dari kotoran-kotoran setan dan menjadikan kalian sesuci-suci. Itu seorang nabi, di belakang kesibukannya itu, di belakang layar memahamkan halal dan haram, tapi ternyata masih punya program gugah subuhan anaknya. Posisi Fatimah udah menikah dengan Ali, dan Ali sudah mendapatkan gelar ahli surga. Bayangin nggak Ali sama Fatimah telat subuhan? Ya kan? Nggak bayangin gitu Ali sama Fatimah telat subuhan. Tapi Rasul masih gugah. Itu totalitasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi iya, tapi beliau juga seorang ayah, seorang mertua. Maka bersyukurlah jenengan bisa, rekan-rekan ini masih bisa gugah anak-anak subuhan itu. Oh, pahala itu. Rasul saja gugah anak-anaknya subuhan. Ya. Dan ketika dari hadis-hadis Nabi, ya, mungkin hari ini kita mengenal perawinya itu sahabat-sahabat yang masyhur, terkenal. Padahal pertama mengawali meriwayatkan hadis itu belum tentu terkenal. Ada hadis bunyinya gini, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Ya, yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Ini hadis
diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man bin Bashir itu Rasul wafat usianya belum lebih dari 10 tahun. Berarti kira-kira diajari Nabi SAW hadis al halal bayyin wal haram bayyin itu usia kurang lebih 7 tahun. Ya, hari itu ketika 7 tahun nggak ada orang yang kenal. Mungkin hanya keluarganya, hanya anak-anak yang seusianya. Tapi ketika sudah besar dan meriwayatkan hadis ini, siapa di antara kita yang nggak tahu kalau Nu'man juga bagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang pertama itu, dimanapun kita berpijak, ya khususnya di tempat kerja, ada amanah untuk kita kerjakan dengan totalitas dan juga keikhlasan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan program al-mu'akhah. Ya, al-mu'akhah yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Dikuatkan ukhuwah Islamiyah, dipersatukan betul sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian itu selain punya saudara kandung, ya punya saudara mungkin seayah, seibu, kalian juga punya saudara di atas keimanan, yaitu yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Ya, maka rajutlah ini. Kita bekerja sama, kita kokohkan juga kebersamaan di atas ukhuwah Islamiyah. Ya, dan kebanyakan bobroknya atau ambrolnya ukhuwah Islamiyah di saat antara kita ini sudah mulai membuka aib satu sama lain. Bukan membuka aib di depan pelakunya, itu mungkin bisa nasihat jatuhnya. Tapi enggak. Ini di tempat umum atau di tengah-tengah majelis, ya. Padahal Al Hasan Al Basri rahimahullah memiliki ucapan hikmah, ya, bahkan banyak yang menyandarkan bahwa ini hadis Rasul, padahal bukan hadis Rasul. Ya, ini ucapan Hasan Al Basri. Kata beliau, tuba, sungguh beruntung, liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Ya, siapa yang tersibukkan dengan aibnya sendiri daripada menyibukkan mencari dan ngorek-ngorek aibnya orang lain. Ya. Jadi lebih penting kita ini melihat, ya, aib kita sendiri dibandingkan ngorek-ngorek aibnya orang lain. Kata Hasan Al Basri, tuba, sungguh beruntung. Sekarang contohnya, ya, dulu ada 2 orang yang dipersaudarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu Salman Al Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Salman muhajir, Abu Darda orang Madinah. Karena sudah dipersaudarakan, Salman suatu hari bertamu ke rumah Abu Darda, karena udah dulur saya ini. Ternyata yang membukakan pintu saat itu istrinya Abu Darda. Ya, istrinya Abu Darda. Ketika dibuka, mencari Abu Darda, kemudian melihat istri kawannya, bahkan sekarang saudaranya itu kok, ya bahasa hari ini kurang terawat lah. Ya, kemudian bertanya, wahai istri dari saudaraku, ada apa denganmu? Ya, kok kamu berpenampilan akan-akan nggak pernah dirawat? Bahasa istrinya Abu Darda, saudaramu itu sudah tidak punya pikiran dunia. Itu bahasanya gitu, bahasa halusnya. Itu pakai bahasa halus. Ya, saudaramu itu sudah nggak punya pikiran dunia. Siang sampai sore digunakan untuk puasa, malam digunakan untuk qiyamul lail, untuk sholat.
Sudah tidak ada waktu lagi mendekatiku, itu udah gak ada. Itu bahasa halusnya. Ya, kalau ditafsirkan secara kasar, istrinya Abu Darda, ngapain saya harus berhias, ngapain saya harus berdandan, ngapain harus macak kene ngono. Lah wong bojoku wis ra nate gawe aku. Gitu kan? Sudah enggak ngereken, siang puasa, malam tahajud. Isinya gitu toh. Ya. Maka Salman Al-Farisi kemudian pulang. Ya, dan tidak membuka aib ini. Yang ada ketika ketemu di masjid ya, dengan Abu Darda, Salman minta izin, aku pengen bertamu di rumahmu. Ya. Aku pengen nginep. Kata Abu Darda, ya sudah. Masuk ke rumahnya Abu Darda. Abu Darda kemudian minta istrinya untuk menyiapkan makanan, karena ini tamu, disiapkan makanan. Kemudian Salman, ayo kita makan bareng-bareng. Kata Abu Darda, enggak, kamu aja, tamuku. Kata Salman, enggak, saya mau makan sama kamu. Kata Abu Darda, saya sedang puasa. Puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kata Salman, ya, kalau engkau sedang berpuasa dan ingin menjamu tamumu dengan memuliakannya, sebagaimana Rasul kita mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah sampai beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu. Dan saya akan merasa dimuliakan kalau kamu makan bareng dengan. Ujung-ujungnya batal bosone. Makan bareng. Ya. Kemudian sampai waktu malam, Salman Al-Farisi dipersilahkan untuk istirahat, tidur. Kemudian Abu Darda di sampingnya itu siap-siap untuk sholat. Salman kemudian narik tangannya, ayo duduk tidur bareng dulu. Saya mau sholat, nanti sholatnya. Ya sudah, akhirnya mereka rebahan berdua. Abu Darda sebetulnya nggak tidur, nunggu Salman merem kapan. Salman juga akhirnya dimerem-merem nih. Ketika sudah lihat, wah ini kayaknya udah tidur, Abu Darda berdiri lagi untuk sholat. Ternyata Salman memang belum tidur, hanya merem aja. Tarik lagi, ya kan? Turu, boy. Ya kan? Ini masih awal malam, masih di awal malam. Kemudian seperti itu terus. Setiap kali Abu Darda mengira Salman sudah tidur, berdiri mau sholat. Tapi setiap berdiri itu Salman narik lagi, tidur. Ya, sampai akhirnya mereka pun berdua tidur sebentar. Dan Salman bangun di akhir malam, membangunkan Abu Darda, ayo kalau mau sholat malam sekarang saatnya. Akhirnya sholatlah mereka qiyamul lail. Pagi harinya subuhan selesai, ya pulang Salman ke rumahnya. Abu Darda nemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita, komplain ini, ya Rasul, dulurku anyar iki jan wis rusak ibadahku tok. Ya kan? Kenapa? Salman datang. Ya, Salman datang. Ketika saya sholat puasa sunnah, saya jamu, gak mau makan. Ya, pengennya makan bareng saya. Ya, akhirnya batal. Malam saya pengen tahajud dari awal malam, malah dipenging, diajak tidur dulu. Ya, sampai akhirnya saya cuma sholat malam di akhir malam saja. Kemudian sebelum meninggalkan rumah, dia berikan nasihat kepadaku. Kata Salman kepada Abu Darda, ya, iya akhi, wahai saudaraku, inna likulli syai'in haqqun. Segala sesuatu itu punya hak. Ya. Wa inna li ahlika haqqun walaka 'alaika haqqun. Ya, wali rabbina haqqun. Sesungguhnya keluargamu itu punya hak. Fisikmu, dirimu juga punya hak. Dan Allah, Tuhan kita juga punya hak. Wa'ti kulla haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap masing-masing itu haknya. Pripun niki ya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasul kemudian menjawab, sodako Salman. Salman sing bener. Ya. Abu Darda akhirnya ya nompo, oh kayak gitu. Iya, Salman yang bener. Ya, dia nasihati kamu sebagai saudaranya yang baru, kamu punya istri, punya keluarga, jangan ditinggalin terus. Ya, jangan perlu diurusi. Ya, perlu bercengkrama dengan mereka, bermain-main dengan mereka, guyon, ya, ketawa-keti bareng mereka itu ibadah. Ya. Engkau pun juga punya hak badanmu. Waktunya istirahat, istirahat. Malam itu cukup panjang. Maka jadikan awal malammu untuk istirahat, akhir malammu untuk ibadah. Dan itu ibadah adalah haknya Allah dari kita hambanya. Maka berikan semuanya masing-masing haknya. Mas Salman yang benar. Ini contoh bagaimana dulu para sahabat itu mempraktekkan kesalahan, meluruskan ya sesuatu yang keliru, itu enggak diumbar. Ya, tapi dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Ketika Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang beriman itu cerminan saudaranya. Coba kalau kita bercermin, ngoco lewat HP wae. Ya, kira-kira yang keluar wajah kita atau wajah orang lain? Ya kan? Pasti wajah kita. Artinya kalau kita ngaca, ya, karena saudara muslim ini sebetulnya ada cermin. Jadi umpama sekarang posisi mungkin ya songkok saya ngene, ya kan? Sampean itu cerminan saya. Ya, berarti silahkan untuk kemudian negur, Ustadz pecinya miring. Oh ya sudah. Akhirnya saya bisa meluruskan lagi. Ya, itu fungsinya ukhuwah. Ya, jadi ketika melihat ada yang kurang beres, ada yang menyimpang, ada yang keliru, tidak apa-apa diluruskan. Ya, cuma itu tadi, supaya tetap kuat ukhuwah Islamiyahnya. Kalau ada aib bukan kemudian langsung diumbar, bukan, tapi dinasihati dengan cara yang terbaik. Ya, karena sebetulnya kita ini mungkin ya di hadapan yang lain didengar suaranya, ditaati perintahnya, atau mungkin orang-orang yang masya Allah semua programnya hebat, cool semuanya, sukses. Ya, hati-hati karena pada hakikatnya bukan kitanya yang hebat. Ya, bukan usaha kita yang hebat. Tetapi itu semua datang dari Allah, dan Allah masih menutupi aib kita. Hakikatnya itu. Coba kalau Allah sudah buka aib, ya, contohnya Allah buka aib saya pribadi, yakin sampean udah nggak mau ngrungokne ceramah lagi, iya kan? So, aibnya udah terbuka. Ya, barangkali sudah nggak ada orang yang mau berteman sama saya, duduk bareng sama saya. Ya. Makanya salah satu zikir yang kita baca setiap hari itu diantaranya Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku. Artinya aib-aib dan seterusnya dari dosa-dosa, ya, itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya, kemudian kita pun bisa dimuliakan, dihormati, dan yang semacamnya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ukhuwah yang lain. Ya, ukhuwah yang kokoh secara lahiriah, tapi dalamnya keropos. Ya, karena tidak ada tadi konsep keimanan, keikhlasan, nggak ada. Itu yang terjadi di tengah-tengah kekuatannya masyarakat kafir Quraisy. Abu Jahal dan keronco-keronconya itu seperti itu. Ya. Mereka seakan-akan kuat, bersama terus. Tapi kan bersamanya di atas
kemungkaran. Main judi bareng, mabuk-mabukan bareng, ya. Tapi memang ini terkadang yang berhenti di sini ya, Abu Jahal main judi, mabuk-mabukan, ya selain syirik ya jelas. Itu perlu diketahui, Abu Jahal itu hampir setiap hari judi. Ya, mengundi nasib karena dalam Ka'bah dulu itu ada patung relief yang disinyalir itu adalah bentuk dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sambil megang anak panah. Anak panahnya ujungnya itu ada azlam, yaitu alat untuk judi. Iya. Makanya masyarakat Arab seneng judi karena Nabi Ibrahim main otok kan gitu. Ya. Itu keyakinan masyarakat Mekah dulu. Makanya mereka hampir setiap hari judi. Tapi ini belum titik. Abu Jahal itu seneng judi. Ya, seneng judi, tapi kalau menang hasil judinya tidak pernah dibawa pulang ke rumah. Ya. Hasil kemenangan judinya Abu Jahal itu dibagikan ke fakir miskin Mekah. Enggak pernah dibawa ke rumah. Senengnya kormain toh, judi itu kan adiktif kan. Jari ini, jari sing mantan-mantan. Ya. Judi itu bikin kecanduan. Karena ketika menang rasane iki sesuk dadi bandar iso. Gitu kan. Tapi kalau kalah, ya, iki pisan meneh mesti menang. Kan gitu terus. Ya, hawanya itu kayak gitu. Ya, karena diumumin mbek setan. Abu Jahal tuh kayak gitu seneng main ya. Tapi kalau menang dia itu waras akalnya. Tahu bahwasanya kemenangan dari hasil judi itu kotor tetap. Dan dia tidak rela menafkahi anak istrinya dengan hasil judi. Makanya nggak sampai rumah, dibagikan ke fakir miskin Mekah. Bayangkan sekarang, hari ini ada sebagian dari kita, umpamanya di luar sana, yang memang sengaja menafkahi anak istri dari hasil judi. Main slot barang, ya. Trading nggak jelas, ya. Itu sinau mbak Abu Jahal, ya kan? Abu Jahal itu saking warasnya, itu sampai nggak mau menafkahi anak istrinya dengan hasil judi karena tahu itu kotor. Ya, kayak judi ini jangan kamu larang. Aku seneng kan, Abu Jahal kan gitu. Tapi kalau aku menang, wis pepen duit kemenanganku rapom. Ya, itu masyarakat jahiliyah itu saya koyo. Ya. Nah, mereka itu kompak terus dalam hal seperti itu. Tapi karena mereka tidak punya keimanan, apalagi keikhlasan, ya akhirnya haba ammangsura. Ya, mereka ibarat debu-debu yang berterbangan, kapas-kapas yang berterbangan. Ya enggak punya nilai. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mencoba mengambil hikmah keikhlasan, kemudian ukhuwah, ya, kemudian juga tidak membuka aib orang lain. Yang tidak kalah pentingnya, ya, kita ambil contoh dari para sahabat antara Abu Bakar dan Umar saja. Bagaimana Umar bin Khattab mendapatkan pelajaran husnudzon dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena penting sekali husnudzon antar kita ini. Pertama, dari kisah Umar bin Khattab punya putri namanya Hafsah. Hafsah yang suaminya meninggal di perang Badar. Akhirnya Hafsah kan janda. Setelah selesai masa iddah, Umar mendatangi Abu Bakar As-Siddiq menawarkan putrinya. Ya, Umar itu menawarkan Hafsah supaya dinikahi oleh Abu Bakar. Gimana? Kalau kamu mau menikahi putriku, putriku sekarang sudah nggak ada suami lagi. Dan saat itu Abu Bakar diem, no comment. Nggak ada jawaban satu kata pun. Wah, itu Umar langsung, wah iki jan piye to iki kanca
Dijak ngomong malah meneng gitu kan. Betul itu. Umar itu ada rasa ya emosi saat itu. Kemudian pindah ke Utsman bin Affan. Bilang juga, Hafsah putriku jadi janda. Ya, aku tawarkan kepada Abu Bakar, tidak ada jawaban, sekarang aku tawarkan kepada. Saat itu Utsman bin Affan menjawab, wahai Umar, aku sedang tidak mau menikah. Jawabannya gitu. Ya meskipun nolak tapi ada jawaban kan, rotok jelas sih. Ya, aku lagi tidak mau menikah. Ya sudah. Kemudian ditunggu beberapa waktu, ternyata nantinya yang datang kepada Umar adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian Hafsah dinikahi oleh Nabi Muhammad. Jadilah Hafsah salah satu dari istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibu kita semuanya. Nah, setelah Rasul menikah dengan Hafsah, Abu Bakar baru datang kepada Umar. Umar, saiki tak ceritani nyapu aku wingi-wingi menengi tak cerita. Jadi sebelum kamu datang kepadaku, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah cerita ya terkait dengan anakmu Hafsah itu kepadaku. Beberapa kali menyebut nama putri. Maka dalam benakku sepertinya Rasul ingin menikahinya. Maka ketika engkau tawarkan kepadaku, aku diam karena aku tidak mau melangkahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu contoh dari Abu Bakar. Akhirnya Umar tahu, ya Allah, ternyata nggak seperti yang tak bayangnya. Aku tiwas ki konco kental malah diajak rembukan tenanan malah orang meneng tok no komen ini dan piye. Dan peristiwa selanjutnya, Abu Bakar itu pernah melihat Umar ya salah lah, terus diluruskan. Tapi ketika diluruskan itu Umar tersinggung. Umar tersinggung dan Abu Bakar bisa membaca itu. Abu Bakar kemudian minta maaf kepada Umar. Ya, mbok menawa tutur kata saya tadi menyakitimu, saya minta maaf. Tapi Umar, namanya Umar tuh orang gak usah mikir-mikir ngono. Akhirnya Abu Bakar yang merasa bersalah. Nah sekarang kalau Abu Bakar ngerasa ada masalah dengan Umar, kira-kira yang paling pas nengai siapa? Mereka ini ada di puncak sahabat yang mulia, cuma Rasul. Ya, makanya Abu Bakar cerita curhatnya ke Rasulullah. Diceritakan ya Rasulullah, saya itu baru ngurusin Umar salah, tapi kayaknya emang saya juga ada khilaf dalam tutur kata, malah saya yang dijutai Mbak Umar saiki piye gitu. Ya. Nah, ketika mendengar berita Abu Bakar menemui Rasul, Umar sadar, waduh iki dawa iki urusane. Ya kan? Wah, langsung Umar datang di hadapan Rasul, tapi Rasul sudah berubah wajah. Ya, berubah wajahnya udah mau marah. Ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berani menghina sahabatku di saat kalian semuanya belum beriman, dia sudah pertama kali beriman kepadaku. Di saat semuanya belum percaya, ya agama dan dakwah yang aku bawa, Abu Bakar sudah percaya. Di saat kalian belum menginfakkan harta-harta kalian untuk mensupport perjuangan dakwah, harta Abu Bakar sudah dikeluarkan untuk perjuangan dakwah. Ayo, sopo sing wani merendahkan Abu Bakar? Wah, itu Umar langsung di hadapan Rasul minta maaf, ya Rasul, saya yang salah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq juga di hadapan Rasul, ampun Rasul, maafkan Umar, saya yang salah. Kemarin saya nasihatinya mungkin kurang pas, timingnya, tutur katanya. Masya Allah. Ini dua contoh ya sahabat yang paling mulia, mereka akhirnya punya husnudzon masing-masing. Ya, saling menyalahkan diri sendiri bukan suudzon untuk kemudian saling menyalahkan yang lain. Ya, ini figur yang bisa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, secara materi ini yang bisa kami sampaikan.
Ya, semoga bisa jadi panduan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Monggo rekan-rekan, kalau ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal Muhammad. Baik, kalau tidak ada, kita tutup saja majelis pada hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan Ustaz Iqbal Muhammad menjadikan manfaat dan keberkahan dalam majelis pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.